YouTube channel. Jadi guys, sekarang itu saya ada di puskesmas tempat saya kerja. Nah, sekarang itu saya ada di gudang. Jadi kalau pencahayaannya itu kurang bagus, mohon dimaklumi. Nah, bukan kemarin sih, 3 hari yang lalu ada salah satu subscriberku yang bertanya di kolom komentar. Jadi guys, waktu saya baca tadi di kolom komentar, ternyata subscriber saya itu bukan bertanya tapi lebih ke pernyataan. Nah, seperti ini. Dia bilang, "Kak, boleh tidak kalau kakak lebih membahas tentang peran apoteker?" Jadi sekarang saya mau sedikit membahas tentang apa sih perannya apoteker. Jadi peran apoteker itu tergantung di mana dia bekerja. Contohnya, apakah dia bekerja di rumah sakit, di puskesmas, apotik, di industri farmasi, maupun di distribusi. Nah, karena sekarang saya bekerja di puskesmas, jadi saya akan membahas atau menjelaskan peran-peran apoteker yang ada di puskesmas. Jadi, untuk peran-peran apoteker yang ada di puskesmas itu kita merujuk pada Permenkes nomor 74 tahun 2016 tentang standar kefarmasian yang ada di puskesmas. Nah, kita lihat dia ada 2 poin besar, yaitu pertama, pengolahan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, kemudian yang kedua itu ada farmasi klinik. Nah, untuk poin yang pertama, yaitu pengolahan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, dia terbagi lagi dari beberapa bagian. Pertama ada perencanaan, kemudian ada permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, dan perasipan dan pemantauan dengan evaluasi pengolahan. Untuk yang farmasi klinik juga dia terbagi lagi beberapa poin. Pertama ada pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat. Kemudian yang kedua ada pelayanan informasi obat atau PIO. Yang ketiga ada konseling, kemudian ada visite untuk puskesmas yang mempunyai rawat inap. Kalau tidak ada rawat inap di puskesmas tersebut, tidak ada visite. Terus yang berikutnya itu ada meso, monitoring efek samping obat. Terus ada juga pemantauan terapi obat, dan yang terakhir itu evaluasi penggunaan obat. Jadi kita mulai dari yang pertama, tapi di sini saya akan jelaskan hanya dipersingkat saja karena kalau dijelaskan panjang-panjang nanti durasinya terlalu lama. Jadi yang pertama itu apa yang peran apoteker yang ada di puskesmas? Pertama, dia harus melakukan perencanaan kebutuhan. Artinya, melakukan perencanaan obat-obat apa saja yang harus diadakan di puskesmas. Kita bisa lihat dari pola penyakit di daerah tersebut maupun pola konsumsinya, dan juga kebutuhan permintaan yang ada di daerah tersebut. Tujuannya itu untuk menghindari adanya obat yang berlebih maupun obat yang kurang. Jadi harus diadakan perencanaan kebutuhan terlebih dahulu. Jadi setelah kita melakukan perencanaan kebutuhan yang akan kita adakan itu, kemudian kita lanjut ke permintaan sediaan farmasi. Untuk permintaannya diajukan di Dinas Kesehatan. Setelah itu kita masuk ke penerimaan sediaan farmasis. Di poin yang ini, apoteker harus mengecek kembali obat-obat yang sudah datang. Dicek nama obatnya, dicek expired date-nya, dan juga jumlah obatnya apakah sesuai dengan yang kita minta. Setelah itu kita lanjut ke penyimpanan. Untuk penyimpanan obat itu, apoteker bertanggung jawab untuk menyimpan semua obat yang sudah datang dari Dinkes, kita simpan di dalam gudang. Nah, untuk penyimpanannya sendiri itu kita pisahkan antara tablet, sirup, salep, dan juga sediaan yang harus disimpan di dalam lemari pendingin atau kulkas. Jadi setelah kita sudah pisahkan seperti tablet sendiri, sirup sendiri, kemudian kita akan atur dia sesuai alfabet. Nah, setelah itu
Contohnya itu seperti yang ada di belakang, penyimpanannya itu harus sesuai alfabet dan sesuai sediaannya, apakah disediakan tablet, sirup, salep, ataupun sediaan ini bahan medis habis pakai. Nah, poin berikutnya itu ada pendistribusian sediaan farmasi dan juga bahan medis habis pakai. Nah, di sini tuh kita bertugas untuk mendistribusikan obat-obat yang ada di puskesmas ke unit-unit di lingkungan puskesmas seperti posyandu, terus puskesmas pembantu, puskesmas keliling, ada juga polindes. Jadi kita bertugas untuk menyerahkan atau mengeluarkan obat untuk unit-unit puskesmas tersebut sesuai dengan permintaan mereka. Kemudian kita lanjut ke pemusnahan dan juga penarikan obat. Untuk pemusnahan penarikan obat ini berlaku untuk obat-obat yang sudah expired date, obat-obat yang sudah ditarik izin edarnya. Terus yang poin berikutnya itu ada pengendalian sediaan farmasis. Di sini pengendaliannya berupa kita melakukan pengecekan setiap hari, dilihat dari kartu stok setiap obat. Jadi kita cek berapa pengeluaran obat tersebut hari ini, terus berapa jumlahnya, terus apakah ada pemasukan atau tidak. Pokoknya dicek sampai teliti, harus kartu stoknya harus sesuai dengan fisiknya. Oke guys, jadi poin yang kedua itu ada pelayanan farmasi klinik. Jadi apoteker itu harus melakukan kegiatan farmasi klinik di tempat dia bekerja, yaitu seperti pertama, dia melakukan pengkajian dan pelayanan resep. Contohnya seperti ketika ada pasien yang datang ke puskesmas, kemudian dia memeriksakan dirinya ke dokter, setelah itu dokter tersebut memberikan dia resep. Nah, pasien ini membawa resepnya ke bagian apotik. Nah, di bagian apotik itu apoteker bertugas untuk memeriksa kembali resep tersebut, apakah sudah sesuai identitas pasiennya, apakah sama dengan yang ada di resep dengan pasien tersebut. Kalau sudah sama, kita lanjut ke bagian obatnya. Kita lihat obat-obat yang ada di resep tersebut, apakah obat-obatnya tidak ada interaksi, apakah obatnya aman untuk pasiennya. Kita akan memberikan obat tersebut ke pasien itu dan memberikan dia informasi cara penggunaan obatnya, terus berapa lama obat tersebut harus diminum, kemudian aturan pakainya bagaimana. Kita harus menjelaskan tersebut ke pasien itu. Nah, setelah itu yang berikutnya yaitu ada konseling. Jadi apoteker bertugas untuk memberikan konseling kepada pasien yang memang membutuhkan konseling, karena tidak semua pasien kita berikan konseling. Yang hanya diberikan konseling itu pasien-pasien yang sudah lansia, terus pasien-pasien yang ibu hamil dan ibu menyusui, terus pasien yang punya penyakit kronis, kemudian pasien-pasien yang diberikan obat dengan terapi sempit dan polifarmasi. Poin berikutnya itu adalah visita. Jadi untuk apoteker yang bekerja di puskesmas yang mempunyai rawat inap harus melakukan visita ke tiap-tiap kamar pasien sesuai dengan Permenkes 74 ini. Nah, apoteker itu harus masuk ke tiap-tiap kamar pasien, kemudian dia tanya atau dia mengecek obat-obat yang pasien konsumsi apakah sudah sesuai dengan instruksi atau tidak. Kemudian ditanya apakah bagaimana perasaan pasien setelah meminum obat ini, apakah ada rasa-rasa yang dia tidak inginkan atau perasaan dia itu sudah membaik setelah minum obat ini. Jadi pokoknya kita harus tanya, kalau memang pasiennya merasa kayak kurang nyaman minum obat ini, ya kita kembali lagi ke dokter untuk mungkin kita bisa tanya ke dokternya, mungkin kita bisa sarankan obat yang lebih baik dibandingkan obat yang sebelumnya. Di visita ini juga apoteker bertugas untuk lebih memperkenalkan dirinya supaya pasien tahu kalau
di kesehatan itu ada seorang apoteker. Karena sebagian masyarakat itu kurang tahu, mungkin karena apoteker itu jarang berinteraksi dengan pasien, jadi mereka kurang tahu. Jadi pada saat visita, apoteker harus memperkenalkan dirinya, kemudian melakukan interaksi dengan baik dengan pasien tersebut dan menanyakan obat yang dia konsumsi, keadaan dia bagaimana setelah meminum obat tersebut. Berikutnya itu ada meso. Jadi apoteker juga itu bertugas untuk memonitoring efek samping obat setiap pasien. Terus yang berikutnya itu ada PTO atau pemantauan terapi obat. Nah, di sini apoteker bertugas untuk memantau terapi obat yang diberikan kepada pasien tersebut, apakah sudah mencapai terapi yang diinginkan atau tidak. Pokoknya harus dipantau terapi obatnya. Kemudian yang berikutnya itu ada evaluasi penggunaan obat. Jadi evaluasi penggunaan obat ini sesuai SOP di tiap-tiap unit kerja. Jadi guys, itulah sedikit penjelasan atau gambaran tentang peran-peran apoteker, petugas apoteker yang ada di puskesmas. Karena saya kerja di puskesmas, jadi saya menjelaskan yang sesuai Permenkes yang ada di puskesmas. Jadi kalau ada kurang-kurang kata atau ada yang salah, teman-teman boleh kritik di kolom komentar, atau kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh tanya saja di kolom komentar. Oke guys, see you. Saya mau kerja dulu guys. Bye.